Kali ini dari raksasa teknologi, di mana kisruh Apple dan pemerintah Indonesia belum usai. Kemenperin masih menunggu revisi proposal Apple dan raksasa teknologi AS itu terancam tidak bisa menjual produknya di Indonesia. Untuk itu, menurut juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif, Kemenperin belum bisa mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk HKT Apple, terutama iPhone 16 series, sehingga penjualan iPhone 16 series di Indonesia akan tertahan. Pemerintah mengharapkan Apple bisa membangun fasilitas HKT di Indonesia dan membawa pengaruh besar untuk membawa supplier global value chain ke dalam negeri. Sebelumnya Apple dikenakan 3 sanksi karena melanggar Permenperin nomor 29 tahun 2017, yaitu sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN HKT, dan pencabutan sertifikat TKDN HKT. Wah, Bunga, penggemar iPhone harus waspada nih karena Iya. bisa jadi Apple lama-lama hilang dari negara kita. Waduh, ini memang harus diwaspadai ya. Tapi memang Apple-nya sendiri nih yang melanggar Permenperin dan mereka juga masih ada utang komitmen nih Ana. Di mana utang komitmen investasi hingga 10 juta dolar Amerika Serikat yang sebetulnya jatuh tempo di bulan Juni 2023. Baik, artinya ini sebenarnya sudah lewat juga ya, Iya. Bunga. Dan ini pun sudah diringankan oleh Kemenperin dengan memilih sanksi berupa penambahan modal investasi skema 3 saja untuk periode 2024 hingga 2026. Tapi sebenarnya, Bunga, Apple ini juga sudah berinvestasi untuk pabrik AirTag di Batam. Sudah investasi sih sudah investasi Ana, tapi nilainya ini hanya 200 juta dolar Amerika Serikat. Itu pun baru nanti di 2026, jadi bukan sekarang. Jauh di bawah nilai yang ada di proposal Apple, yaitu 1 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, memang jauh sih, Bunga, tapi jangan lupa bahwa Ya. potensi tenaga kerja yang ada di Batam ini bisa mencapai 2.000 orang loh apabila Apple jadi membuat pabrik tersebut. Sayang kan kalau Apple malah cabut karena aturan pemerintah. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang kan sekarang ini cari kerja susah. Mungkin ya akan ada jalan tengah agar kisruh ini bisa segera selesai ya, Ana. Iya, kita harapkan begitu ya, Bunga. Dan juga satu lagi yang mungkin akan bisa dipertimbangkan, Ya. kalau memang ternyata Apple ini tidak bisa menjual produknya di Indonesia, bagaimana kalau nanti pembeli atau penggemar iPhone malah membeli lewat black market, ya kan? Betul. Justru lebih bahaya lagi. Dan itulah terkait nasib Apple di Indonesia. Selanjutnya kita simak kabar terkini masih dari dalam negeri, kali ini soal judi online. Selama hampir 8 tahun, 5,7 juta konten judi online beredar di internet. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani lebih dari 5,7 juta konten online soal judol sejak 2017 hingga Januari 2025 ini. Hasil mulai terlihat di 2024 menurut PPATK di triwulan 1 2024 masih ada 21,1 triliun rupiah transaksi judol. Di triwulan 2 turun menjadi 16,1 triliun rupiah dan di triwulan 3 turun menjadi 4,1 triliun rupiah. Penurunan terjadi pasca Komdigi melakukan upaya mulai dari tim khusus pengendalian konten, patroli cyber konten internet ilegal yang bertugas memblokir, menerima aduan masyarakat atau korporasi, juga penanganan hoaks dan aduan cek rekening. Wah, Bunga, sudah terlihat ya ada kemajuan penurunan transaksi judol. Jadi patut kita apresiasi kerja keras dari Komdigi dan juga seluruh stakeholder yang terkait. Iya betul sekali Aneke, mungkin sekarang transaksi judol akan semakin sulit dilakukan dengan banyaknya pengawasan dan juga patroli. Semoga ini juga bisa meningkatkan nih kesadaran masyarakat ya agar tidak lagi main-main dengan judol. Karena judol itu sama aja dengan harapan palsu sebetulnya Ana. Oh, kalau itu memang kamu expertnya ya, Bunga. Tapi Bunga, memang karena kesadaran ini yang harusnya menjadi benteng paling tinggi bagi pemberantasan judi online. Dan tidak ada jalan instan untuk mendapatkan banyak uang. Kadang-kadang kalau kita lihat masyarakat nih melihat tetangganya yang dapat untung atau mendapatkan uang cukup banyak dari judol, Iya. langsung tertarik. Padahal di balik itu mungkin mereka nggak cerita kerugiannya itu justru lebih besar daripada keuntungannya. Betul sekali, apalagi judol ini membuat kecanduan yang dampaknya masif nih hingga mampu menghilangkan nyawa seseorang. Gak jarang ya kita dengar ada aja kabar duka karena oh ternyata terlilit utang pinjol atau judol.
Iya betul sekali, kita harapkan fenomena kecanduan judol dan juga transaksi judol yang saat ini jumbo bisa segera susut semakin dalam lagi ke depan. Karena dampaknya terhadap ekonomi juga cukup besar. Apalagi kalau ternyata penanganannya dan kesadaran masyarakat ini tidak berkesinambungan begitu. Iya, betul sekali Anne. Dan selanjutnya kita ada kabar menarik apa lagi nih Anneke? Baik, selanjutnya masih dari dalam negeri, ini ada update dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Badan Gizi Nasional menyatakan butuh tambahan anggaran 100 triliun rupiah agar program MBG bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Merespon usulan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut. Penambahan anggaran akan sangat bergantung pada kondisi keseluruhan dan APBN. Sri Mulyani menyadari program MBG merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, perlu ada identifikasi yang lebih lanjut. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan untuk anggaran program makan bergizi gratis yang ditetapkan dalam APBN mencapai 71 triliun rupiah. Anggaran tersebut hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat. Namun ia menegaskan Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Ya, Ana dan juga pemirsa ini masih ingat nggak sih soal Presiden Prabowo yang pernah terbang ke Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada tahun 2024 lalu. Nah, selain berdialog, ternyata Presiden Prabowo ini juga mempelajari skema atau budaya pemberian makan siang gratis di sekolah Beijing, China. Karena ya Ana, makan siang gratis di China ini bukan program jangka pendek, tapi sudah berjalan selama 10 tahun dan melalui program ini pula sudah lebih dari 600 anak di sekolah Longfu dapat menikmati makan siang sekolah gratis setiap harinya, di mana pemerintah pusat China telah menghabiskan dana 14,72 miliar yuan yang mencakup 1.762 kabupaten di 29 provinsi dan 40 juta siswa di pedesaan. Jadi bisa banget nih memang ya kita mempelajari skemanya dan skema pembiayaannya juga dari China begitu. Iya Bunga, upaya China selama 10 tahun ini klaimnya sih menunjukkan hasil yang positif ya. Mungkin juga karena sudah berpengalaman, makanya akhirnya mau untuk membantu Indonesia. Katanya pemerintah China bahkan mendukung pendanaan program makan bergizi gratis dengan kesepakatan senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 157 triliun rupiah. Memang ya kalau mengandalkan APBN saja, ini rasanya mustahil karena keterbatasan fiskal dan juga selain menarik utang baru, rasanya mungkin tidak ada jalan lain ya Bunga? Iya, nah ngomong-ngomong soal utang nih, Anne. Ini harus diperhatikan juga ya, seperti obrolan kita sebelumnya begitu. Jangan sampai kita bisa lepas ketergantungan terhadap Amerika, ke depannya kita malah ketergantungan terhadap China. Seperti diketahui salah satu negara di Afrika Timur ini harus kehilangan bandara internasional NTB. Satu-satunya bandara internasional yang dimiliki yang sudah menangani lebih dari 1,9 juta penumpang setiap tahunnya, Anne. Iya betul sekali Bunga. Uganda ya, selain Uganda ada sejumlah negara lain juga yang sempat bernasib sama. Contohnya Sri Lanka, Zimbabwe, dan juga Nigeria. Di mana negara-negara tersebut harus mengalahkan aset atau bahkan mata uang demi bisa membayar utang ke China. Nah ini yang harus menjadi perhatian, jangan sampai kita menuju ke sana begitu. Dan memang kalau kita lihat dari PDB-nya, PDB kita tentu lebih besar ya dari negara-negara itu. Jadi sebenarnya hingga saat ini sih belum ada yang harus dikhawatirkan lebih lanjut. Tapi antisipasi Bunga ini tetap harus disiapkan. Jangan sampai rakyatnya ini disuruh untuk tidak kecanduan pinjaman daring ataupun judi online. Tapi justru pemerintahnya yang malah kecanduan untuk berutang pada negara lain begitu ya Bunga? Iya betul.